Sahabat, sudah lihat tadi gambar hasil dari saya save dari sebuah media sosial Facebook, di suatu grup juga di sebuah Facebook, yang memang itu sebuah meme yang dibuat oleh golongan minhum, kalau saya bilang golongan dari Wahabi, yang memang sengaja mereka itu membuat seperti itu untuk menggiring opini masyarakat agar masyarakat itu membenci sebuah amaliyah dari kaum Nahdiyin, yaitu tentang ziarah kubur, ziarah wali ataupun ziarah makam. Nah, yang pertama tadi, di gambar yang pertama ini saya bacakan, wisata spiritual ke kuburan wali. Kemudian di situ di bawahnya diberi sebuah gambar posisi orang-orang yang sedang berziarah di suatu makam wali. Kemudian memang paling enak bisnis kuburan keramat, bisa meraup untung banyak. Korbannya orang awam agama yang hobinya mengkultuskan kuburan wali. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebuah fitnah yang sangat kejam, penggiringan opini yang memang tanpa dasar yang kuat. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, tentang mengkultuskan kuburan. Di sini tidak ada yang mengkultuskan kuburan. Memang di golongan Nahdiyin itu bilang kuburan, ada kuburan wali, ada kuburan ya orang tua kita. Nah, berziarah ke makam itu kan juga diperbolehkan. Di zaman awal Islam memang Nabi melarang ziarah makam karena ditakutkan nanti akan timbul kesyirikan. Nah, setelah itu di masa selanjutnya sahabat itu diperbolehkan melakukan ziarah dengan tujuan tafakur maut. Tadi zikrul maut, dia mengingat kematian, itu diperbolehkan seperti itu. Nah, kalau di kaum Nahdiyin ini banyak mereka yang melakukan ziarah wali songo dengan tujuan apa? Bukan meminta di kuburannya, bukan meminta kepada selain Allah. Nah, mereka itu berdoa di makam itu, di makam wali, orang yang dianggap memang dekat dengan Allah, dia memohon tetap kepada Allah, bukan kepada walinya. Nah, itu tabaruknya dia ke makam itu, bukan kok dia berdoanya kepada orang yang telah meninggal atau di makam itu, tidak. Nah, ini pemikiran ini harus dijauhkan. Dan di sini yang sangat menyedihkan ataupun sangat keji sekali ucapannya, yaitu memang paling enak bisnis kuburan keramat. Nah, ini pemikiran macam apa sih ini? Kok dibilang bisnis kuburan keramat? Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan sebuah bisnis. Kalaupun ada yang bisnis, ya mungkin PO-nya, mungkin ya penyedia layanan bisnya. Itu mereka juga bukan semata-mata bisnis, mereka juga menolong. Ada orang yang ingin berziarah, beribadah. Toh di sana itu isinya apa sih ketika berziarah? Apakah di sana mereka minum minuman keras? Tidak. Apakah mereka di sana berzina? Tidak. Mereka di sana berdoa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berzikir. Memang di ruang lingkup di makam. Apakah di makam itu orang tidak boleh berdoa? Boleh, gitu loh. Baca kitab lagi, ngaji lagi. Nah, itu statement yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ tadi tertulis kuburan wali 100% tidak dapat memberi manfaat atau mudarat kepada makhluk kecuali tukang parkir dan juru kuncinya. Ini lagi-lagi mereka itu ke arah konotasinya itu menyindir bahwa kuburan wali tidak ada manfaat dan mudaratnya. Nah, kalau manfaat dan mudaratnya tentu memang dari Allah. Tapi kita berusaha mendekatkan dengan Allah, bertawasul melalui perantara para wali. Kita mendoakan para wali, memohon berkah, keberkahan tetap dari Allah, tapi kita di tempat di makamnya wali tersebut. Nah, kemudian di sini tadi ada kecuali tukang parkir dan juru kuncinya. Ya, ini mereka itu pasti arahnya ke arah harta lagi. Ke arah harta, memang sengaja menjatuhkan statement
orang-orang Nahdiyin yang biasa melakukan ini ya seperti itu. Kalau saran saya sih seperti ini aja lah. Kalaupun memang mereka tidak mau melakukan itu ya sudah, nggak usah melakukan. Tapi juga jangan menjelek-jelekkan, jangan menjatuhkan apa yang sudah menjadi amaliyah dan diyakini oleh mereka kebenarannya itu. Nah, tentunya masalah ini tukang parkir dan juru kunci yang mendapatkan untung, ya biarkan saja. Mereka ya paling nggak akan kita juga justru malah bisa memberikan rezeki kepada orang lain. Apakah itu salah? Apakah itu buruk? Ketika memberikan rezeki melalui perantara seperti itu juga baik. Memberikan rezeki, berbagi. Mereka itu pelit kayaknya. Kalau saya bilang mereka itu sangat-sangat pelit dengan hal yang seperti ini. Itu loh. Nah, kemudian statement yang ketiga. Yang ketiga nih, bentuknya memang tak seperti berhala, tapi mereka memperlakukan dan memujanya seperti berhala. Nah, di situ ada juga makam wali yang disekelilingi oleh orang berziarah. Gambarnya, di situ memang bukan berhala. Ya memang itu bukan berhala, itu makamnya wali. Tapi diperlakukan seperti berhala. Yang melakukan seperti berhala siapa, Drun? Nah, itu loh. Sampean lihat aja lah, apakah di sana orang memuja kuburan? Tidak. Apakah mereka menyembah kuburan? Tidak. Makanya kalau saya bilang, kalau ada orang ziarah, kalau pengen tahu lihatlah. Lihat, enggak ziarah enggak apa-apa. Lihat aja di sana yang dilakukan apa? Apakah menyembah kuburan? Apakah berdoa kepada kuburan? Apakah mereka meminta pertolongan kepada kuburan? Tentu tidak. Mereka memintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoanya tetap kepada Allah. Gitu loh. Hanya saja memang mereka di makam wali tersebut yang mereka bertawasul. Tawasul itu langsung pada Allah, cuman perantaranya aja. Kita minta mendekatkan diri kepada Allah. Sama kita berhaji itu kan ziarah makam Rasul. Nah, seperti itu. Nah, di sini nih fitnah keji sekali yang mengatakan bahwa menyamakan kuburan wali dengan berhala yang disembah. Kalau berhala, zaman dulu berhala itu, kalau kalian belajar sejarah, berhala itu kan di situ disembah. Nah, di sini tidak disembah. Mereka tidak menyembah berhala. Tidak ada penyembahan terhadap berhala, tidak ada pemujaan terhadap berhala, ataupun di situ makam tadi yang mereka samakan dengan berhala, dan itu sama sekali tidak. Mereka tetap menyembahnya kepada Allah, memintanya kepada Allah. Nah, ini statement-statement seperti ini memang sengaja dibangun, dibuatkan gambar yang sedemikian dengan tulisan yang ya sedemikian tadi. Memang tujuannya adalah mengacaukan para kaum Nahdiyin yang sudah mempunyai amaliyah seperti itu. Ya lumayan loh, mereka itu mau berziarah. Di sana juga dibimbing oleh seorang ustadz, seorang kiai, seorang imam. Mereka di sana diajarkan berdoa, berzikir, berziarah ke makam wali. Boleh. Kalau kalian memang mau dasarnya, cari kitab-kitabnya banyak gitu loh. Kalau orang pintar tentunya belajarnya tidak hanya satu literasi. Mereka banyak literatur. Saya di sini tidak akan dalil. Saya nggak bisa dalil di sini. Cuman kalaupun gini loh maksud saya, kalaupun memang tidak sepemikiran, tidak setuju dengan hal yang demikian, ya tidak usah menyalahkan lah. Toh kalau mereka bilang syirik, itu tidak syirik. Mereka tetap menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah. Gitu loh. Nah, mereka itu bertabaruk, bertafakur, mengingat mati dengan berziarah ke makam. Itu aja. Nah, kita berpikir seperti itu, gak usah terlalu dalam lah. Dibilang syirik, dibilang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Ini statement-statement yang seperti ini tadi yang saya screenshot ataupun yang saya save dari gambar-gambar di Facebook, di grup Facebook yang memang tujuan untuk menjatuhkan amaliyah Nahdiyin. Ini tetap akan saya jawab. Nah, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.